Setiap pelaku perjalanan, baik menggunakan moda transportasi umum maupun pribadi, bertanggung jawab akan kesehatan masing-masing dan taat dengan segala aturan yang berlaku. Mulai 1 April 2021 akan diterapkan aturan baru perjalanan domestik yang dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, salah satu faktor terbesar penyebaran COVID-19 terjadi melalui mobilitas atau pergerakan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, pergerakannya harus diatur dan dibatasi dengan sedemikian rupa demi meminimalisasi resiko persebaran virus yang lebih luas dan masif. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran atau SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani Ketua Satgas Doni Monardo pada tanggal 26 Maret 2021. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini supaya dapat berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut ini sejumlah hal yang perlu dijadikan perhatian. Setiap individu yang melakukan perjalanan domestik menggunakan moda transportasi apapun wajib menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ada sejumlah hal yang pemberlakuannya diperketat. Pertama adalah soal masker. Masker yang digunakan selama perjalanan harus berupa masker kain 3 lapis atau masker medis. Penggunaannya pun harus benar, yakni menutup area hidung dan mulut. Yang kedua adalah larangan berbicara, baik satu arah, misalnya telepon, maupun 2 arah, bercakap-cakap. Ketika Anda menggunakan moda transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. Yang ketiga adalah larangan makan atau minum bagi penumpang pesawat udara dengan waktu penerbangan kurang dari 2 jam. Kecuali konsumsi obat yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Setiap pelaku perjalanan, baik menggunakan moda transportasi umum maupun pribadi, bertanggung jawab akan kesehatan masing-masing dan taat dengan segala aturan yang berlaku. Untuk pelaku perjalanan yang berusia di bawah 5 tahun, tidak diwajibkan melakukan tes COVID-19 apapun sebagai syaratnya. Selain itu, pelaku perjalanan yang melakukan tes dan menunjukkan hasil negatif, namun yang bersangkutan menunjukkan gejala tertentu, maka dilarang melanjutkan perjalanan dan harus melakukan tes diagnostik RT-PCR serta melakukan isolasi mandiri selama masa tunggu pemeriksaan. Berikut ini ketentuan lain yang lebih rinci untuk masing-masing perjalanan. Yang pertama, perjalanan udara. Penumpang pesawat udara wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes RT-PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau swab antigen 2 kali 24 jam sebelum perjalanan, tes genos C19 yang diambil sesaat sebelum perjalanan di bandar udara. Juga mengisi e-Hak, Electronic Health Access Card Indonesia, yang dapat diunduh pada Play Store atau Apple Store. Bisa juga mengakses situs inahak.kemenkes.go.id. Yang kedua, perjalanan penyeberangan laut. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan RT-PCR atau GENOS di pelabuhan dengan ketentuan waktu yang sama dengan pejalan udara, juga mengisi e-Hak Indonesia. Bagi pelaku penyeberangan transportasi laut, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan swab antigen 3 kali 24 jam sebelum perjalanan, GENOS di pelabuhan sembari menunggu pelaksanaan RT-PCR sebagai syarat mengisi e-Hak Indonesia. Sementara bagi pelaku perjalanan laut rutin di Jawa yang menghubungkan lokasi terbatas dan masih dalam satu wilayah aglomerasi, tidak perlu menunjukkan hasil tes-tes tersebut.
Pengujian akan dilakukan secara acak oleh Satgas Penanganan COVID-19 jika memang dibutuhkan. Yang ketiga, kereta api. Untuk penumpang, perjalanan kereta api jarak jauh harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes RT-PCR atau swab antigen 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau Genos C19 yang dilakukan di stasiun sebelum keberangkatan. Yang keempat, moda transportasi darat umum. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi umum darat selain kereta api tidak memerlukan syarat hasil tes negatif dari COVID-19. Jika diperlukan, Satgas Penanganan COVID-19 akan melakukan rapid test antigen atau Genos C19 secara acak. Tidak wajib, namun pelaku perjalanan dengan moda transportasi pribadi diimbau mengisi e-hak Indonesia. Yang kelima, moda transportasi darat pribadi. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes Genos C19 yang dilakukan di rest area untuk syarat melanjutkan perjalanan. Tes secara acak mungkin dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 daerah jika diperlukan. Tidak wajib, namun pelaku perjalanan dengan moda transportasi pribadi dihimbau mengisi e-hak Indonesia. Yang keenam, perjalanan ke Bali. Seluruh pelaku perjalanan ke Bali, baik menggunakan moda transportasi apapun, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan RT-PCR atau rapid test antigen 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau Genos di bandara, pelabuhan, atau terminal sebelum keberangkatan. Hasil tes ini menjadi syarat untuk mengisi e-hak Indonesia. Selain aturan-aturan perjalanan yang telah disebutkan dalam surat edaran tersebut, pihak terkait yang ada di level daerah diperkenankan membuat aturan tambahan apabila dirasa perlu. Masyarakat pun harus menaati aturan daerah tersebut, karena sifatnya terikat dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.